Saya berdoa. Damai sejahtera yang dari Allah Bapa, itulah yang menyertai hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada minggu hari ini, Minggu Rogate, diambil dari kitab 1 Tawarik pasal 17 ayat 16 hingga ayat yang ke-27. Saya akan bacakan firman Tuhan untuk kita semua. Doa syukur Daud. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, "Siapakah aku ini ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku, sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini? Dan hal ini masih kurang di matamu, ya Allah. Sebab itu Engkau telah berfirman juga tentang keluarga hamba-Mu ini dalam masa yang masih jauh, dan telah memperlihatkan kepadaku serentetan manusia yang akan datang, ya Tuhan Allah. Apakah lagi yang dapat ditambahkan Daud kepadamu dalam hal Engkau memuliakan hamba-Mu ini? Bukankah Engkau yang mengenal hamba-Mu ini, ya Tuhan? Oleh karena hamba-Mu ini dan menurut hati-Mu, Engkau telah melakukan segala perkara yang besar ini dengan memberitahukan segala perkara yang besar itu. Ya Tuhan, tidak ada sama seperti Engkau, dan tidak ada Allah selain Engkau, menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Dan bangsa manakah di bumi seperti umat Israel, yang Allah pergi membebaskannya menjadi umatnya, untuk mendapat nama bagi-Mu, dengan perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat, dan dengan menghalau bangsa-bangsa dari depan umat-Mu yang telah Kau bebaskan dari Mesir. Engkau telah membuat umat-Mu Israel menjadi umat-Mu untuk selama-lamanya, dan Engkau ya Tuhan menjadi Allah mereka. Dan sekarang ya Tuhan, diteguhkanlah untuk selama-lamanya janji yang Kau ucapkan mengenai hamba-Mu ini dan mengenai keluarganya, dan lakukanlah seperti yang Kau janjikan itu. Maka nama-Mu akan menjadi teguh dan besar untuk selama-lamanya, sehingga orang berkata, Tuhan semesta alam, Allah Israel adalah Allah bagi orang Israel. Maka keluarga hamba-Mu Daud akan tetap kokoh di hadapan-Mu. Sebab Engkaulah ya Allahku telah menyatakan kepada hamba-Mu ini bahwa Engkau akan membangun keturunan baginya. Itulah sebabnya hamba-Mu ini telah memberanikan diri untuk memanjatkan doa ke hadapan-Mu. Oleh sebab itu ya Tuhan, Engkaulah Allah, dan telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada hamba-Mu ini. Sampai di situ pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagialah mereka yang mendengar dan yang melakukan firman Tuhan dalam kehidupannya hari lepas hari. Shalom Bapak Ibu. Firman Tuhan pada pagi hari ini, pada Minggu Rogate ini, yaitu tentang bagaimana Raja Daud bersyukur atas anugerah dan berkat Tuhan yang melimpah di dalam kehidupannya. Dia nyatakan itu dalam doa, ucapan syukur kepada Allah atas apa yang Tuhan berikan dalam kehidupannya. Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus, terlalu banyak dalam kehidupan kita sesuatu hal yang tanpa kita sadari, namun hal itu ada bersama dengan hidup kita. Sesuatu hal yang tidak terpikirkan oleh kita, namun itu ada nyata dalam kehidupan kita. Dari siapakah itu? Siapakah yang memberikan itu? Raja Daud pada hal ini menyampaikan, mengungkapkan bahwa segala sesuatu yang ada dalam kehidupannya merupakan anugerah pemberian Tuhan yang melimpah setiap hari, setiap saat yang dia nikmati dalam kehidupannya dan dalam kehidupan keluarganya. Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus, semuanya itu dinyatakan Daud dalam doanya, doa syukurnya, doa terima kasihnya,
doa pujiannya kepada Tuhan di dalam kehidupannya. Setelah Raja Nathan menyampaikan firman Tuhan kepadanya, maka dia masuk ke dalam dan bersujud berterima kasih kepada Tuhan. Apa yang dia ungkapkan, apa yang dia sampaikan, itulah tentang anugerah dan berkat Tuhan yang melimpah dalam kehidupannya. Bapak Ibu, kita tentu tahu bahwa doa itu bukan sesuatu yang lain atau bukan sesuatu yang asing dalam kehidupan kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kenapa? Karena kita percaya bahwa doa itu sebagai sarana komunikasi antara manusia dengan Tuhan. Di dalam komunikasi itu kita dapat bersyukur, kita dapat meminta, kita dapat memohon, kita bisa menyerahkan hidup kita kepada Tuhan di dalam doa. Karena doa itu sebagai sarana komunikasi kita manusia kepada Tuhan selama kita hidup di dunia ini. Ada banyak hal yang menjadi isi daripada doa itu, sebagaimana pada firman Tuhan hari ini, yaitu Raja Daud dalam doanya bersyukur, berterima kasih atas anugerah berkat Tuhan yang melimpah dalam kehidupannya. Pengalaman Daud ini menjadi satu ajaran atau satu tiruan untuk kita sebagai orang yang percaya tentang bagaimana menjalani kehidupan kita hari lepas hari ketika Tuhan masih memperkenankan kita untuk hidup di dunia ini. Bagaimanakah kita melihat, mengikuti firman Tuhan yang tertulis dalam 1 Tawarik pasal 17 ini ayat 16 sampai 27 menjadi satu contoh dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan yang harus kita lakukan, yang harus kita pedomani, dan itu menjadi ciri khas kita sebagai orang-orang yang percaya. Dari firman Tuhan ini yang menjadi renungan. Yang pertama, bagaimanakah kita sebagai orang yang percaya boleh merendahkan diri di hadapan Tuhan. Sebagaimana Raja Daud dalam hal ini, dia merendahkan diri di hadapannya dengan mengungkapkan satu perkataan, siapakah aku ini Tuhan? Siapakah keluargaku Tuhan? Sehingga engkau memperdulikannya, sehingga engkau mengasihinya, sehingga engkau menjaganya. Satu ungkapan yang tertuang di dalamnya ada kerendahan hati dari Daud di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, dalam hidup kita sebagai orang-orang yang percaya, perlu kita semakin merendahkan diri kita kepada Tuhan. Dengan ada merendahkan diri, maka kita ada penyerahan diri di sana. Sehingga tidak ada kesombongan, tidak ada keangkuhan, dan tidak ada kemegahan diri. Tetapi ketika kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, maka kita sepenuhnya tunduk ke dalam kuasa dan anugerah Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus, sebagaimana yang tertulis dalam kitab Yakobus 4 ayat 10. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan Ia akan meninggikan kamu. Setiap orang yang mau merendahkan diri di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan meninggikan dia. Kita tahu Bapak Ibu bahwa Raja Daud adalah seorang raja yang sungguh luar biasa Tuhan berkati dalam kehidupannya sebagai raja, sebagai imam, sebagai bangsa Tuhan yang sungguh luar biasa berkat anugerah Tuhan yang melimpah dalam kehidupannya. Kenapa? Karena dia merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita sebagai orang yang percaya, tentu kita perlu semakin merendahkan diri kita yang satu dengan yang lain. Jangan menganggap kita lebih hebat, jangan menganggap kita lebih
lebih mampu dari segala sesuatu. Tapi bagaimanakah kita sebagai orang percaya mau merendahkan diri di hadapan Tuhan dan menjadi kenyataan dalam kehidupan kita antara yang satu dengan yang lain, saling menopang, saling mengingatkan, saling mendukung di antara jemaat Tuhan, di antara orang-orang yang percaya itu. Yang kedua dari firman Tuhan pada minggu hari ini, dituntut dari kehidupan kita untuk selalu berlutut di hadapan Tuhan. Berlutut dalam arti di sini, ketika kita berdoa kepada Tuhan, maka kita ada berlutut di sana. Berlutut tidak lagi mengandalkan kekuatan kita, tetapi mengandalkan kuasa Tuhan ketika kita berlutut di dalam doa itu. Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus, berdoa berarti berlutut di hadapan Tuhan. Ketika kita berdoa, maka kita posisi berlutut di hadapan Tuhan. Daud mempercayakan dirinya kepada Tuhan. Daud mempercayakan keluarganya kepada Tuhan dalam doa itu, yang bagaimana Tuhan akan bertanggung jawab sepenuhnya atas kehidupannya dan kehidupan keluarganya. Berlutut di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan bertanggung jawab. Maka Tuhan akan memberikan apa yang terbaik dalam kehidupan kita. Kenapa? Kita tidak lagi memiliki kekuatan. Tuhan yang berkuasa di sana. Tuhan yang akan memimpin. Sehingga Daud mengatakan, siapakah kami ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Siapakah keluargaku Tuhan? Karena dia yakin percaya Tuhan akan berkuasa untuk memberikan yang terbaik dalam kehidupannya. Dalam posisi kita sekarang ini, di bangsa dan negara kita, yang terjadi wabah virus corona, ada banyak hal yang menjadi kekhawatiran kita. Ada yang menjadi ketakutan kita. Dalam situasi ini, bagaimanakah kita boleh berlutut di hadapan Tuhan, sehingga menyerahkan hidup kita, menyerahkan keluarga kita dalam banyak pikiran, banyak ketakutan di dalam kondisi sekarang ini, di virus corona ini, supaya Tuhan benar-benar memberikan yang terbaik. Kita terhindar dari sakit penyakit, kita terhindar dari mungkin gejolak ekonomi yang terjadi dalam kehidupan kita. Ketika kita berdoa Bapak Ibu, maka Tuhan akan memberikan satu kebaikan. Maka Tuhan akan memberikan apa yang terindah, apa yang kita perlukan dalam kehidupan kita. Dan kita tentu menjadi umat kesayangan, orang-orang yang dikasihi Tuhan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus, dari firman Tuhan hari ini, hendaknya kita semakin percaya. Pada minggu-minggu ini kita yakin Tuhan ada menolong kita. Tuhan akan memulihkan kondisi keadaan bangsa dan negara kita, sehingga kita akan semakin bersyukur dan akan kembali ke rumah Tuhan dalam memuji, memuliakan namanya. Dan pada minggu ini kita akan memperingati kenaikan Tuhan Yesus, yang menunjukkan bahwa Tuhan begitu peduli, begitu memperhatikan kehidupan kita, sehingga kemana Yesus nanti naik, kita pun akan bersama dengan dia. Kemana Yesus pergi, maka kita pun akan mengikuti bersama dengan Yesus. Kenapa? Karena Yesus telah mengasihi, Yesus telah berkorban, Yesus telah memberikan segala sesuatu untuk kebaikan kita, untuk kehidupan orang-orang yang percaya kepadanya. Jadi Bapak Ibu, mari semakin serahkan diri kepada Tuhan. Jangan takut, jangan gentar dalam kehidupan ini. Serahkan kehidupan semua kepada Tuhan. Tuhan akan bertindak, Tuhan akan memberikan yang terbaik dalam kehidupanmu, dan Tuhan akan memberikan kehidupan yang kekal itu. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur, berterima kasih untuk sapaan firman-Mu buat kami pada minggu hari ini. Biarlah firman-Mu ini Tuhan menjadi kekuatan dalam kehidupan kami untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki,
sehingga kami semakin mengenal diri kami, sehingga kami semakin berserah, berlutut di hadapan-Mu. Dan kami yakin percaya Tuhan akan bertindak, memberikan yang terbaik dalam setiap kehidupan orang-orang yang percaya, yang berserah diri di dalam kuasa-Mu. Tuhan Yesus, kami serahkan seluruh jemaat GKP Asadepuan ini, supaya Tuhan lindungi, supaya Tuhan jagai, jauh dari mara bahaya, sehingga semuanya bersukacita dalam penyertaan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.